arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innama bu'istu rahmatan. Sadaqallah wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu hadirin wal hadirat jamaah Masjid As-Sakinah yang merindu dan dirindu oleh surga yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, hari ini yang memulai puasa hari ini adalah hari pertama kita berpuasa dan hari pertama kita berbuka puasa. Dari segini banyaknya nih, kelihatan semuanya mirip, kelihatan semuanya sama, yaitu tadi buka puasanya pakai lontong sama gorengan. Kelihatan yang mirip-mirip nih sama sambal kacang. Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ada satu paradigma besar yang dibangun oleh Dr. Aid Al-Qarni ketika menulis Mulhimul Alam, yang kemudian diterjemahkan menjadi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sang inspirator dunia. Paradigmanya adalah apa yang keluar dari lisan baginda Nabi, apa yang dipikirkan di dalam pemikiran baginda Nabi, apa yang terbersit dan bergetar di dalam hati baginda Nabi, dan apa yang dikerjakan dan dilakukan oleh baginda Nabi semata-mata adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Adalah yang keluar dari diri baginda Nabi itu adalah hawa nafsunya, melainkan yang keluar dari diri baginda Nabi itu adalah wahyu yang Allah wahyukan kepadanya. Maka Dr. Aid Al-Qarni menyusun 50 tema, 50 item tentang perilaku baginda Nabi, yang kemudian dia susun dengan menggunakan kalimat-kalimat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sang apa begitu. Nah, untuk bagian saya adalah sang yang sangat penyayang, atau Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Rahiman. Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pribadi yang amat penyayang, pribadi yang amat penyantun. Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, di dalam Al-Quran, sikap dan sifat penyayangnya baginda Nabi itu digambarkan dengan menggunakan 3 kata, kata Dr. Aid Al-Qarni itu. Pertama, Al-Quran menyebut Nabi Muhammad itu sebagai rahmah. Ini bisa dibaca di dalam surah Al-Anbiya ayat 107. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Yang kedua bisa dibaca di dalam surah Ali Imran 159. Fa bima rahmatin minallahi lintalahu. Yang kedua, Al-Quran menyebut kasih sayang baginda Nabi itu dengan menggunakan kata-kata raufun. Dan yang ketiga, Al-Quran menggunakan kata-kata rahimun. Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah, kata rahmah itu terhimpun dari 3 huruf, ro, ha, mim. Dan 3 kata ini mengandung 3 makna. Yang pertama, ar-rifqah. Rifqah itu adalah kasih sayang. Yang kedua adalah al-lutfu, kelembutan. Orang yang penuh kasih sayang biasanya adalah orang yang lembut. Dan yang ketiga adalah al-ihsan, orang yang penyayang selalu ingin berbuat baik kepada orang yang disayangi.
Begitulah baginda Nabi, ar-rifqah, al-lutfu, dan al-ihsan. Yang kedua adalah ar-rauf. Kata Prof. Quraisy Shihab itu, rauf itu ada di dalam surah At-Taubah ayat 128. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Rauf itu adalah baik sama orang yang baik. Pada level ini kita bisa sama orang yang baik, kita bisa berbuat baik. Tapi Nabi Muhammad itu bukan sekedar rauf. Nabi Muhammad itu adalah rahim. Kalau rauf baik sama orang yang baik, kalau Nabi Muhammad itu rahimun, baik sama orang yang baik, rahimun, tetap baik sama orang yang jahat. Nah, ini yang kita nggak bisa di umatnya. Jadi kalau baik sama orang baik itu kita biasa, tapi berbuat baik sama orang yang jahat, nah ini yang kita nggak bisa. Karena kita punya prinsip, lu jual, gua beli. Nah itu masalahnya, ya. Jadi kalau orang berbuat baik, kita bisa berbuat baik, tapi ketika orang berbuat jahat, berat sekali kita untuk berbuat baik. Bapak dan Ibu, ini tuh kultum, ya. Kultum itu singkatan kuliah 70 menit. Karena Muhammad sang penyayang, pas saya baca Dr. Aib Al-Qarni itu ada 9 ya kelompok yang mendapatkan rahmat baginda Nabi. Ada 9 kelompok yang mendapatkan kasih sayang baginda Nabi. Yang pertama yang mendapatkan kasih sayang baginda Nabi itu adalah kita umatnya. Kita ini dapat rahmat dari baginda Nabi. Di situ disebutkan pertama, Nabi yang mulia pernah mengulur waktu sholat Isya karena sahabatnya capek, ya, karena pengikut-pengikutnya letih, lelah mengikuti pertempuran. Nabi memulai sholat Isyanya, dia tunggu sampai 1/3 malam, nyuruh sahabatnya tidur dulu, ya, sampai dengan menjelang 1/3 malam yang terakhir. Karena dilihat sahabatnya udah istirahat, sudah tidur, lelahnya sudah habis, maka kata Nabi, inilah waktu yang paling tepat untuk kita sholat Isya berjamaah. Kenapa? Karena Nabi penyayang kepada umatnya yang letih dan lelah itu, nggak langsung diajak sholat berjamaah, tapi dibiarkan beristirahat terlebih dahulu. Ya, ya apa gitu kalau anak-anak. Kalau anak-anak bicara, biarin. Kalau buah-buahnya kita bonggolin ya. Gak apa-apa kalau anak-anak mah gak apa-apa. Ntar kita lihat Nabi Muhammad juga sayang banget sama anak-anak karena kita lihat. Ya. Yang kedua, nih sholat taraweh itu juga rahmat baginda Nabi. Nabi itu sholat taraweh cuma 2 malam. Malah ada yang menyebutkan 3 malam dah paling banyak. Karena setelah itu Nabi nggak lagi datang ke masjid. Nabi nggak lagi memimpin sholat berjamaah taraweh. Ketika sahabat bertanya, ya Rasulullah, kenapa nggak datang lagi memimpin sholat taraweh? Kata beliau, Rasul, saya khawatir, ya, kalau saya datang lagi nanti itu akan diwajibkan oleh Allah dan nanti akan memberatkan umat saya. Bener aja itu sunnah aja, sunnah di taraweh. Saya aja tadi kagak muat, Bapak Ibu sholat di pelataran, luar biasa ya umat Islam. Ini sunnah ini. Bagaimana kalau diwajibin? Ya sunnah aja. Saya sampai ke pelataran tadi sholatnya, saya doain nih sampai malam terakhir begini nih. Sampai malam terakhir begini nih ya. Doa yang pertama ya. Jadi Nabi itu sayang ya, kita ini umatnya dapat rahmat baginda Nabi. Bahkan ketika Nabi mau wafat, kan malaikat Jibril turun tuh bareng sama malaikat Israel. Cuman malaikat Jibril itu berbincang-bincang dulu dengan baginda Nabi. Kata malaikat Jibril, ya Muhammad, pintu-pintu surga sudah aku buka, bergembiralah. Kata Nabi, itu mah belum menggembirakan saya kalau pintu surga dibuka.
Ya Muhammad, kata Jibril, itu bidadari sudah berhias menanti kehadiranmu. Kata Nabi Muhammad, itu mah belum menggembirakan saya. Maka kata Jibril, memangnya yang menggembirakan kamu apa ya Muhammad? Maka kata baginda Nabi, yang menggembirakan saya adalah kalau umat saya masuk surga lebih dulu daripada umat yang lainnya. Maka kata Jibril, umatmu hai Muhammad adalah umat yang masuk surga lebih dahulu sebelum umat-umat yang lainnya masuk. Maka kata Nabi, ini nih yang menggembirakan saya. Itu artinya kita masuk surga lebih dulu juga adalah daripada kasih sayang baginda Nabi. Yang kedua, karena anak-anak di atas, saya langsung ke anak-anak dulu. Ya, nih Nabi Muhammad sayangnya minta ampun sama anak-anak. Hadirin sekalian, mungkin hadirin belum pernah lihat ada orang lagi khutbah Jumat turun ke bawah. Mungkin gak pernah lihat. Tapi begitulah baginda Nabi ketika beliau Rasul sedang khutbah Jumat, ya, sedang khutbah Jumat, Hasan sama Husain yang baru berumur 1,5 tahun, ya, masih sangat kecil sekali, jalannya juga masih tertati-tati, tiba-tiba masuk ke masjid. Dia menggunakan pakaian berwarna merah. Karena memang jalannya masih begitu, baru belajar jalan, kadang-kadang jatuh, dia bangun lagi, jatuh. Nabi yang mulia lagi khutbah Jumat, turun, ngambil dulu cucunya, kemudian cucunya dia letakkan di depan dia khutbah. Luar biasa sekali. Kenapa? Karena Nabi yang mulia memang sangat sayang sama anak-anak. Mungkin kata kita, itu mah cucunya. Ini anak budaknya, Usamah bin Zaid. Itu kalau Nabi lagi ceramah, Nabi lagi ceramah, lagi memberikan tausiah, kadang Nabi letakkan Usamah bin Zaid itu di atas paha sebelah kanannya, Hasan di paha sebelah kirinya. Kenapa? Karena Nabi memang sangat sayang kepada anak-anak. Ada cucunya Umammah binti Zainab, cucu perempuan. Karena mungkin Zainabnya sedang sibuk, maka Nabi yang mulia ambil cucunya, ya, kemudian dia gendong, padahal ini cucu perempuan, dan Nabi memimpin sholat berjamaah. Kalau Nabi berdiri, cucunya dia pegang sambil memimpin sholat. Ya, kalau Nabi ruku, cucunya dia taruh dulu. Nanti kalau Nabi diri, dia ambil lagi. Kenapa? Memang Nabi sangat sayang kepada anak-anak. Coba Bapak Ibu perhatikan, Nabi meletakkan cucunya di sebelah kiri atau di sebelah kanan. Memang kalau anak mau diem, nggak berisik di masjid, dia ada di sebelah kanan ayahnya atau ada di sebelah kiri ibunya. Kita kan selama ini bawa anak kita paling depan, anak masing-masing. Karena masing-masing ya namanya anak-anak, dia jangan dikata apa-apa ya, namanya juga anak-anak. Kecuali di situ ada babanya, kecuali di situ ada emaknya, kan ada emaknya udah berisik, berisik, ya. Kalau ada babanya, tarik itu kayak Rasulullah. Lah, kenapa? Karena kalau pengurus yang ngomel, wah orang tuanya kesinggung. Nggak percaya? Coba Ustaz minta, naik ke atas jewer. Wah, kalau kagak ngambek, babanya bakal balik lagi ke Sakinah. Itu makanya harus orang tuanya, karena Rasulullah menunjukkan kepada kita demikian luar biasa. Yang ketiga, ini rada nggak enak nih, ya, agak nggak enak ya buat kita aja, sebenarnya sih enak juga, karena kata Nabi itu juga kan sayang banget sama janda dan anak yatim. Ya, nah ini rada-rada nggak enak nih Pak. Ya, kalau kita mah enak-enak aja, ibu-ibu di belakang, rada-rada kurang enak. Karena Nabi mengatakan begini, ar-rahilah alal armilati wal miskin kal mujahid fi sabilillah wa kal qa'im lailan wa kas-sha'im nahar. Siapa yang menanggung beban hidup janda-janda dan siapa yang menanggung beban anak-anak yatim, maka dia bagaikan orang yang berjuang di jalan Allah, bagaikan dia sholat malam semalam suntuk, dan bagaikan orang yang berpuasa siang hari selama penuh 1 hari.
Ya, itu artinya yang ngurusin janda, ya, itu pahalanya seperti berjuang di jalan Allah, sholat tahajud 1 malam penuh atau puasa 1 hari penuh. Kalau dia terus menerus menanggungnya, maka kemudian dia juga berhari-hari berpuasa. Ya, ini bapak-bapak rada-rada kurang sanggup nih yang ini nih, ya, menanggung kehidupan janda. Ya, bapak bisa dikemplang, ya, nanggung janda, karena bapak-bapak nanggungnya yang muda, ya. Kalau Rasulullah itu menanggung yang tua-tua itu, beban hidupnya ditanggung oleh baginda Nabi. Maka Nabi yang mulia nggak bakal merasa terhina meskipun berada di tengah-tengah janda-janda tua, dan Nabi merasa tidak terhina meskipun duduk bareng dengan orang-orang yang miskin. Bahkan Nabi mengatakan, Allahumma ja'alna miskinan wajma'na ma'al miskin wajma'na ma'al masakin. Ya Allah, jadikanlah aku termasuk orang-orang yang miskin dan kumpulkanlah aku kelak di dalam surga bersama dengan orang-orang yang miskin. Kenapa? Karena Nabi emang sayang banget, Nabi emang peduli banget dengan yang namanya anak-anak yatim dan janda-janda yang tua, janda-janda yang susah, janda-janda yang miskin, bukan janda yang banyak di Facebook. Di Facebook banyak bener itu, aduh, ya, malah ada slogannya janda semakin di depan. Wow, luar biasa ya. Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah, ya Allah, kultumnya. Yang keempat, Nabi Muhammad itu kasih sayangnya melimpah kepada yang namanya kaum wanita. Nabi mengatakan, Nabi sangat menghormati sekali yang namanya kaum perempuan, yang namanya kaum wanita. Ya, Nabi mengatakan, khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Secakep-cakepnya akhlak kalian itu adalah akhlak kepada istri, karena aku adalah orang yang paling cakep akhlaknya terhadap istri. Jadi akhlak kita diukur bukan bagaimana kita di kantor, akhlak kita ini bukan bagaimana kita di tengah masyarakat, tetapi Nabi mengatakan akhlak kita ditentukan bagaimana sikap kita kepada istri kita. Karena Nabi mengatakan istausu bin nisa'i khairan. Kata Nabi, aku berwasiat kepada kalian tentang istri-istri. Kenapa? Karena istri di tangan kalian nasibnya bagaikan tawanan. Maka Nabi suruh kita terus berbuat baik. Itu makanya istri itu kayak tawanan. Kata Nabi, coba dah, Bapak bilang cerai, dia cerai. Bagaimana dia tidak tahu? Pergi, keluar dari rumah. Begitu istrinya diusir sama lakinya, kata bininya, bang, tunggu dulu. Lah ini kan rumah saya. Maka saya yang diusir. Kata bininya, lu aja yang heran. Begitu kata bininya. Lu gak ingat bang waktu kesini? Lu datang membawa kolor doang. Begitu kata bininya. Itu kenapa? Rasulullah itu sayang betul kepada yang namanya kaum perempuan. Kenapa? Karena kadang-kadang nasibnya bagaikan seorang tawanan. Karena dibilang cerai jatuh cerainya, dibilang tidak menjadi tidak jatuh cerainya. Itu makanya kudu hati-hati bagi kita yang namanya suami. Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah, ya, karena ini kultum ada 9, kalau bisa 21:30, ya, sampai di sini dulu, lebih dan kurang saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Yang jelas kasih sayang Rasulullah itu adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi kasih dan sayang itu satu kepada umatnya, dua, Nabi kasih dan sayang bahkan kepada musuh-musuhnya. Yang ketiga, Nabi kasih dan sayang bahkan kepada orang-orang yang bermaksiat sekalipun.
Yang keempat, Nabi kasih dan sayang kepada anak-anak yatim dan orang miskin. Yang kelima, Nabi kasih dan sayang bahkan kepada hewan dan binatang. Yang keenam, Nabi bahkan kasih dan sayang kepada orang-orang tua. Bahkan Nabi juga sangat sayang kepada benda-benda mati. Bahkan benda-benda mati saja mendapatkan rahmat dari baginda Nabi dengan diizinkan oleh Allah. Lebih dan kurang mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan ibadah Ramadan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.